Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Jokowi telah melontarkan perang terhadap lawan-lawan politiknya dengan membawa kasus ijazah palsu ini ke ranah politik. Itu secara langsung dilakukan oleh Jokowi, dan Jokowi itu sudah punya tuduhan siapa-siapa yang bermain di belakang isu ijazah ini, tetapi dia tidak mau menyebutkan nama. Nah, tetapi jangan salah ya, ada tugasnya siapa yang menyebut nama, yaitu para termul. Jadi mainnya seperti itu, Jokowinya bermain samar, termulnya bermain frontal. Ini bisa kita saksikan dari beberapa pernyataan-pernyataan yang ada di YouTube misalkan ya, karena saya aktifnya di situ, entah di dalam platform yang lain. Nah, kita akan menyaksikan sekarang ini termul Agni Fanani ya, Agri kalau tidak salah itu, Agri apa Agni ya, Agri Fanani. Ini sudah pernah saya bahas yang bersangkutan itu, dan ya memang gayanya termul seperti itu. Jadi gayanya itu gaya selengean begitu ya, gaya selengean. Tidak menghargai intelektualitas lah, itu yang saya lihat. Dan dalam kali ini yang bersangkutan ini mewawancarai seseorangnya siapa, saya belum terlalu memperhatikan begitu. Cuman permasalahan yang dibahas termasuk di dalamnya adalah permasalahan politik dan permasalahan katakanlah ketidaksukaan mereka terhadap para profesional yang melihat ijazah Jokowi ini memang bermasalah begitu. Itu yang akan kita saksikan. Supaya cepat kita saksikan saja langsung ya. Ya. Kan? Kiri, kalau nggak usah teriak gimana sih? Okay. Kamu tuh di ruangan orang, Kiri, sopan dikit. Udah minta izin. Ya. Nah, itu khasnya ya. Ya. Ini saya katakan gaya selengean gitu ya, cuman gayanya. Kalau cuman gaya nggak apa-apa begitu ya. Cuman ini sama pola pikirnya selengean itu. Saya berkunjung menghadap beliau Pak Suhadi, ketum advokat atau pengacara Merah Putih. Betul ya Pak ya? Betul. Ya, ini yang beliau juga concern terhadap dugaan ijazah atau tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi. Sementara kok banyak sekali ketua-ketua advokat yang berada di dalam isu ijazahnya Jokowi ini, termasuk juga siapa itu Pradi yang pakai bersatu itu ya, Pradi bersatu. Aduh, ada Dermawan tuh. Ya, permainan lah. Ya, kita mau pengen tahu nih, setelah ditunjukkan seperti apa respon-respon orang yang tadinya ikut-ikutan menyerang, yang kita anggap profesor, doktor. Nah, saya minta komennya ke Pak Suhadi. Halo Pak Suhadi, selamat sore. Selamat sore. Apa kabar? Luar biasa Pak. Ya. Lebih semangat Bapak daripada saya. Wah, harus. Karena kita bergembira ya bahwa Polda sudah menunjukkan ijazah dan itu sudah dilihat dan sekarang rame beritanya. Sebentar ya. Bahagia Polda sudah mengeluarkan ijazah, apalagi kalau Jokowi yang mengeluarkannya, harusnya itu lebih berbahagia lagi begitu ya. Makanya tuntut Jokowi itu biar yang menunjukkannya. Tapi kan udah nggak bisa karena ijazahnya sudah dibawa oleh Polda. Tetapi kan Jokowi sendiri bilang ijazahnya saya pegang. Baik, menurut Bapak sebaiknya dilihatkan atau jangan? Atau kemarin dilihatkan sudah tepat? Sebetulnya kalau ya sekarang kan udah terlanjur nih, ya udah terlanjur diperlihatkan. Kita sikapi ini sebagai langkah yang positif lah. Oke. Kalau kita melihat ke depannya, ya ini udah dilihatkan. Selama ini kan dipertanyakan, lihatkan dong, lihatin dong. Tunjukin. Nah sekarang udah ditunjukin. Coba lihat ya, si termul mah begitu. Waktu belum ditunjukin dengan segala macam alasan. Malah alasannya itu bukan tidak mau ditunjukkan, tapi ini tidak boleh ditunjukkan karena dilindungi oleh undang-undang informasi publik dan lain sebagainya. Mereka pun nggak nyangka memang ini bakalan ditunjukkan, karena kalau ditunjukkan terbukti kebohongan itu. Si termul terbukti kebohongannya, Jokowi juga terbukti kebohongannya. Tetapi Polda Metro menunjukkan, kaget mereka. Tapi mau gimana lagi? Didukung lagi juga tuh. Langkahnya Polda Metro. Ya beginilah si termul, nggak pernah konsisten.
Terus apa sih yang kita dapat dari hasil yang sudah ditunjukin itu? Ya. Itu kan yang kita mau tahu. Betul. Eksesnya apa? Gitu Iya. kan? Itu yang kita mau tahu. Udah ketahuan eksesnya itu, kalian para termul ketahuan bohongnya. Jokowi juga sama, katanya mau memperlihatkan SD sama SMP-nya. Nggak ada ijazahnya, berarti nggak punya ijazah SD sama SMP. Kenapa? Ya tanya sendiri, orang tuanya berafiliasi kemana. Ya, tahun segitu, ya masuk ke partai itu, zaman Soeharto tuh, nggak bakalan punya ijazah. Belum ditunjukin, hampir semuanya orang berkomentar dan bilang, Tunjukin. tunjukin. Ya. Apa susahnya sih nunjukin? Ya. Apa sulitnya sih nunjukin? Tunjukin, selesai. Begitu ditunjukin nggak selesai, Pak? Nggak selesai. Karena kan saya juga sudah menduga. Iya. Sebentar, karena telat. Coba kalau dari dulu ditunjukinnya, ini ditunjukkan setelah banyak kebohongan. Ya nggak selesai lah, begitu. Ditunjukkan setelah banyak kebohongan, ya nggak selesai. Ditunjukkannya juga dengan penuh prejudis begitu ya. Kita banyak sekali dugaan dan sangkaan terhadap proses bagaimana ditunjukkannya ijazah itu di gelar perkara khusus. Bahwa apa yang dikatakan bahwa akan ditunjukin itu selesai, tidak. Tidak. Karena mereka nggak mau panggung ini berakhir kok. Oh, Kalau Bapak ngeliatnya ke sana. menurut saya ini kan dianggap panggung yang seksi dalam rangka bagaimana menghidupkan panggung-panggung yang dulu ini nggak pernah laku. Oh. Kita lihat dong. Sebentar, itu yang tidak mau selesai dari awal tuh si Jokowinya sendiri. Ya, ini permasalahan udah mau redup-redup, dia ngomong. Kalau dari dulu nih, permasalahan Gibran di dalam ijazahnya itu bukan permasalahan ijazah palsu, karena tatkala Gibran itu dituduh punya ijazah palsu, dia mengeluarkan. Di mana permasalahannya si Gibran itu di dalam langkah penyetaraan pendidikannya, di situ permasalahannya. Ya. Ya, salahnya Jokowi sendiri kenapa tidak menyelesaikan itu dari awal. Betul, Ya kan? Isu korupsi nggak jalan. Nggak jalan. Isu pelongo nggak jalan. Anak PKI nggak jalan. Kan gitu. Oh, Ini yang paling koruptor, seksi gitu. Ya, koruptor nomor 3 sedunia Tidak OCRP. jalan. Betul. Jadi artinya apa? Dari sekian banyak yang mereka jelajah, yang mereka coba-coba, mana nih yang paling menarik? Ternyata berita ijazah Pak Jokowi yang diduga palsu oleh Roy Suryo itu yang paling seksi. Kan itu yang dilihat. Kenapa seperti itu? Karena yang membesarkan isunya Jokowi sendiri. Dia tuh punya tim jurnalis di rumahnya itu. Itu yang ditanyakan permasalahannya permasalahan apa? Permasalahan ijazah. Mana bertanya tentang OCCRP itu, tentang korupsi Jokowi. Nggak ada. Yang ada kemarin permasalahan WUS itu juga tidak dikomentari banyak sama Jokowi itu. Ya, karena Jokowinya tidak mau komentari. Lah ini permasalahannya kan Jokowinya sampai ada reaksi tuh. Sudah dipenjarakan beberapa anak bangsa, kemudian sekarang berusaha untuk memenjarakan lagi. Ya jadi ramai lah, ya. Dan memang permasalahannya juga sudah besar, banyak instansi yang terlibat di dalamnya yang mereka itu terlanjur sudah berbicara dan pembicaraannya itu banyak masalah. Ya coba ala kulli hal ya. Nanti juga akan kita lihat Jokowi itu kan memiliki saya katakan dulu begini ya. Jokowi itu memiliki basis muhibbin luar biasa tuh. Di antaranya YouTuber Nusantara. Lah kan mereka pembawa narasinya tuh. Kemana? Ini kayak gini, coba kalau kalian lihat ya. Termul yang satu dengan termul yang lain itu pembahasannya temanya sama. Kenapa? Ya karena mereka berdiskusi dulu sebelumnya. Ya, itu setidaknya yang saya lihat. Karena kalau misalkan kebetulan seperti itu, ya bagaimana kebetulan terjadinya itu berbarengan. Sekarang kan isu apa yang sedang ditimbulkan? Ini ada politikus di belakang permasalahan ijazah palsu. Siapa yang menginisiasinya? Jokowi. Siapa eksekutornya? Tuh, termul tuh. Ini menjadi panggung besar loh, jangan salah loh. Karena semua podcast, semua TV-TV swasta ya yang bersifat nasional itu kan sangat-sangat concern dengan perkara-perkara ini. Nah, Bapak nyinggung saya. Oh, enggak. Podcastnya laku, penghasilannya banyak. Habisnya kita mau apa lagi? Dan itu kan fakta. Nah, betul, itu kan. fakta. Kita Ya. harus akui dong, itu Ya. fakta. Ya, factsnya memang begitu. Saya juga heran, ini kok isu ijazah ini kok seru sekali dan laku sekali. Saya juga heran begitu. Kenapa seperti itu? Dalam pengertian heran tapi tidak heran begitu ya. Karena memang ada yang menggiringkan ke sana. Apa ya, minimalnya kita
bilanglah algoritma begitu ya. Ini seperti sudah ada niche-nya sendiri tuh di YouTube itu. Betul, setuju. Jadi kita harus menyadari bahwa ini ada sisi negatif dan sisi positifnya. Sisi negatif, negara gaduh terus, gitu, rakyat terbelah, itu negatifnya. Positifnya, ya ada hiburan terus kan gitu kan, hiburan yang sifatnya mengkuyo-kuyo orang. Nah itu. Malahan Mengkoyo-koyo apa mungkin menghina orang begitu ya. Begini ya, kalau stating the fact, kemudian menganalisa pembicaraan, kemudian menelaah sinkronisasi satu informasi dengan informasi yang lain, itu disebut menghina. Lah terus apa perbedaannya antara berbicara di hadapan publik, memakai ruang demokrasi, dengan menuduh perkara tanpa bukti? Ya, di hadapan publik maksudnya, bukan di hadapan hukum. Apa bedanya? Yang kita lakukan terhadap Jokowi ini adalah menelaah apa-apa yang sudah dikatakan, dan kita melihat banyak sekali permasalahannya di situ. Bukan permasalahan menghina. Kenapa tatkala terbukti kebohongan dan kesalahan kok disebut menghina? Heran kan? Ya, itu narasi mereka tuh, menghina tuh. Ada Pak, kalau saya mendapat ekses positif dari ini itu karena saya membela Pak Jokowi dari sisi melawan hoax. Tapi ada juga yang mendapat ekses pendapatannya jadi berlipat-lipat dari mencaci maki Pak Jokowi, Pak. Itu yang saya lihat juga. Itu kan perspektifnya Tremul ya, perspektifnya Tremul dalam pengertian bahwa mereka itu keyakinannya melawan hoax, padahal mereka itu sumbernya hoax. Coba lihat kemarin tuh waktu pengacaranya Egy Sujana itu tidak mengatakan bahwa ijazahnya asli, digorengnya apa ijazahnya asli. Ya, kemudian itu lihat ijazah tuh. Kemudian scan asli, kemudian Dumatno begitu ya, dan lain sebagainya. Siapa itu yang mengeluarkannya? Tremul yang ngeluarinnya itu, ya, dan itu terlihat ya, terlepas dari beberapa permasalahan memang ada ada pro dan kontranya begitu, ada bukan kontradiksi saya katakan, ada pro dan kontra lah begitu, ada permasalahan di dalamnya. Iya, kita bisa berbicara dalam hal itu, tetapi tidak semua perkara itu disematkan kepada ini menghina orang lain begitu ya, ini tidak suka dan lain sebagainya. Kita ini negara demokrasi, berdemokrasilah dengan dewasa begitu. Tatkala kita tidak setuju dengan suatu pandangan dan kita itu melihat ada informasi misalkan yang tidak koheren, itu bukan berarti kita benci. Urusannya bukan di situ. Ya, masa kita nggak bisa berbeda pendapat tapi masih berdamai gitu, masa nggak bisa sih seperti itu. Nah, ini masih Tremul selalu mengarahkannya itu kepada perpecahan. Padahal ini adalah diskursus publik, bukan perpecahan. Itu harus diingat. Bukan 1-2 channel ya, itu hampir banyak channel ya menggunakan narasi-narasi berita tentang ijazah palsu ini menjadi mainan yang sangat seksi dan menghasilkan. Kan itu kan? Karena kenapa? Kalau orang yang membenci kepada Pak Jokowi itu kan yang nonton lebih banyak daripada kita ini. Karena dianggap kita ini kan ternak Mulyono, atau orang yang dekat dengan Pak Jokowi, atau orang yang segaris dengan Pak Jokowi. Sebentar ya, Pak Suhadi ini tidak melihat faktanya. Faktanya coba kamu lihat, channel-channel yang membela Pak Jokowi itu pernah berada di peak tuh, pernah berada di atas. Cepat sekali mereka itu mendapatkan subscriber, cepat sekali mendapatkan views. Si Agri ini berapa? Subscribernya 600.000. Itu waktu masih rame-ramenya Jokowi itu, karena Jokowi ini memang memiliki tim media sosial, ada buzzernya itu dari awal sudah seperti itu, karena plotnya Jokowi itu kepada si Obama tuh ya, dengan cara yang lain. Nah, kalau di luar negeri para pemimpin yang lain itu selesai pemilu, selesai pemilihan umum, kemudian jadi presiden, maka tim-timnya itu dibubarkan. Jokowi tidak. Timnya tidak dibubarkan. Inilah yang bermain isu di dalam media sehingga isu-isunya Jokowi ini tidak nampak. Mana dulu waktu Jokowi masih masih menjabat, rame-rame itu permasalahan TKA dari China itu. Mana? Nggak ada. Gitu, cuma selentingan sedikit udah hilang begitu. Kenapa? Karena tidak pernah jadi publis di media begitu, karena mereka memiliki tim yang saya katakan sekali lagi dengan penuh penyesalan, solid. Mereka solid, mau tidak mau.
Nah sekarang itu ya sepertinya ini, dan ini sudah dibahas di dalam beberapa channel, diantaranya siapa channelnya Seaword itu. Jokowi sudah beralih strategi sekarang, makanya para tremul ini sudah tidak menghasilkan dulu ya, dan itu dilihat juga dari isu nasab tuh. Isu nasab waktu pertama kali muncul, wah itu viewsnya luar biasa besar. Kemudian tatkala Jokowi sudah mulai diserang, viewsnya sedikit mengecil. Kenapa? Karena tumpahnya ke dalam isu ijazah ini. Yang mana sekarang mungkin ya dari isu ijazah ini pun itu sudah berpindah, sudah bukan ke Tremul. Katanya sih begitu analisanya. Ya, jadi kalau misalkan dikatakan, oh ini kita yang nonton kita tuh dalam pemerintahan Tremul begitu ya, sedikit karena dikatakan Tremul. Enggak, kalian itu bangga banget kok tim Jokowi itu seksi begitu ya, kemudian banyak menarik views, banyak menarik jam tayang begitu. Itu yang terjadi di dalam lapangan, di dalam kenyataannya. Coba lihat itu, banyak sekali channel-channel Tremul itu yang 6 bulan itu sudah mencapai ratusan ribu subscribers. Ya kenapa ya? Karena memang tidak organik. Makanya tatkala sekarang tidak dialihkan isunya, bakal kelabakan pasti, mereka itu pasti bakal kelabakan. Beda dengan mereka itu gitu kan. Mereka geledung, Pak. Ya, iya, itu yang saya lihat juga. Yang saya lihat juga narasi yang dibangun sama mereka itu sangat asik sekali. Mereka menghina dengan begitu bebasnya yang dikatakan negara hukum, gitu kan. Jadi etika, moral ini sudah nggak ada lagi di dalam persoalan ini. Yang mana? Coba sebutkan, hina yang mana? Wah, Jokowi itu kalau dihina melaporkan kok. Ya. Menyebut ijazah palsu itu dihitung menghina sama Jokowi, dilaporkan kok. Mana menghina yang mana? Ya. Ini kita bukan menghina, kita memakai ruang publik. Tapi Jokowi itu itu mah kalau misalkan memang ada permasalahan hukumnya yang mana dia tidak beresiko terhadap karir politiknya ya, itu dilaporin tuh. Khususnya terkait mencaci maki, menghina-hina Pak Jokowi. Iya. Tapi kalau yang lain dia kepada nggak berani. Iya. Karena mungkin akan disikapi gitu loh. Ya. Kalau justru yang menyikapi itu si Jokowi, ya. Kenapa yang lain tidak berani? Karena tidak ada permasalahannya. Dalam pengertian bukan tidak ada permasalahannya mereka bersih, tidak. Bukan seperti itu. Karena memang tidak urgent untuk dibahas. Leadnya nggak ada. Coba kalau seperti itu dari Tremul tuh, bikin leadnya kemana? Misalkan Megawati permasalahannya, kemudian SBY di mana permasalahannya? Ya, nggak bakalan seujung kukunya masalah Jokowi. Sepertinya sih begitu, sepertinya dari apa yang nampak ya. Entah kenyataannya saya tidak tahu. Menghina ini karena Pak Jokowi mantan presiden atau presiden ke-7. Kalau menghina SBY gitu kira-kira berani nggak? Dugaan saya nggak berani. Oh, kirain jawaban. Karena sampai sekarang ini pun juga narasi yang terbangun, ya nggak ada yang mengarah ke sana. Dan juga kalau dilarikan ke sana kan nggak laku. Ini persoalannya, nggak seksi. Oh, oke. Gitu loh. Oke. Iya nggak laku memang. Kenapa nggak laku? Ya tanya sendiri sama Jokowi itu. Terasa sekali oleh rakyat Indonesia itu merugikannya Jokowi. Dan itu sudah dibuktikan. Pak Purbaya sudah mengatakan bagaimana pendapatan dan pengeluaran, kemudian rasio hutang dan lain sebagainya zaman SBY dengan zaman Jokowi. Ya. Bukan karena sosoknya, karena kelakuannya. Kalau misalkan SBY itu kelakuannya lebih jelek daripada Jokowi, itu Jokowi aman tuh. Cuman permasalahannya kan tidak demikian. Ya kita melihat tidak ada pemimpin yang sempurna, betul. Semuanya ada permasalahan, saya kira juga demikian. Tetapi kenapa permasalahan yang lain itu begitu mudah dilupakan, kemudian Jokowi itu kok tidak mudah dilupakan? Karena permasalahannya itu rusaknya parah. Pertanyaannya ganti. Kalau menghina Bu Mega gitu kira-kira laku nggak? Nggak juga. Kelihatannya juga enggak. Oh, kirain Karena jawab. beberapa kali juga kan ada berita ini, berita ini. Tapi kan nggak tetap laku. nggak laku. Kirain jawaban Bapak, lo gimana menghina ke beliau berdua diindikasikan di balik ini semuanya katanya. Bisa juga seperti itu. Ya. Enggak. Ini kalau masalahnya malah jadi menghina. Mau bikin narasi baru, bukan menghina masalahnya. Ijazahnya ini bermasalah, masalahnya banyak, substansinya ada. Kenapa nggak ke sana? Tremul. Tapi ini kan masih beraduga, Iya. masih duga-duga. Iya. Tapi mudah-mudahan sih enggak. Walaupun sebetulnya kita udah melotot juga nih. Iya. Pandangan kita kayaknya ke sana juga. Ada garis merah
Benang merahnya ada. Ada benang merah dan benang Ya. biru. Bukan praduga kalau Jokowi sudah memastikan. Dia katakan sudah memastikan pegang data dan lain sebagainya. Yang mana itu jadi vague buat kita, begitu jadi samar buat kita. Kenapa jadi samar? Si Jokowi yang nggak mau ngomong, dia memastikan bahwa ini ada, tapi yang nggak mau ngomong siapa? Tapi si termul-termulnya ini ngomong. Benang merah dan benang biru. Kok keren ya? Bukan hanya tenda biru ya. Nah, benang merah di garisnya ke sana. Iya, betul. Benang biru ditariknya ke sana. Iya. Pak, kenapa ini sekuat ini ya Pak ya? Dari beberapa tahun yang lalu ini sudah mulai muncul gitu. Dan terus menerus setiap hari. Luar biasa ya Betul, energinya ya. Betul. Ada apa di balik ini semuanya Pak? Karena Dugaan. Pak Jokowi punya kekuatan. Pak Jokowi punya aura yang positif. Cuaks. Pak Jokowi dicintai oleh rakyatnya. Cuaks. Sehingga apapun yang diberitakan mengenai masalah Pak Jokowi, baik itu yang baik maupun itu yang tidak baik, ini akan menjadi perhatian orang gitu kan, menjadi perhatian banyak pihak ya. Karena kan kita tahu juga sebetulnya sih apa yang dicari dari ijazah palsu ini. Tuh endingnya apa? Terus motifnya Roy Suryo dan kawan-kawan ini yang sampai sekarang kalau kita mengukur kepada secara pribadinya motifnya nggak jelas, kecuali ada yang ngedomplengin. Tuh, Iya. sebentar ya. Kenapa ini lama sekali? Saya punya jawaban sendiri. Karena setiap minggu itu ada fakta baru. Kalau bukan fakta baru ya kebohongan baru. Kemudian ada orang baru yang berbicara di situ, baik dari yang membela, baik yang pro ataupun yang kontra. Dan yang ngomongnya bukan orang-orang sembarangan, para profesor begitu ya, akademisi, ahli hukum dan lain sebagainya berbicara dalam masalah ini. Itulah yang menjadikan ini panjang. Dan perbicaraan mereka ada substansinya. Masalahnya nggak muter-muter di situ. Saya kira permasalahan ijazah ini bakal muter-muter di situ. Ternyata kan banyak rabbit hole-nya itu. Tatkala diselidiki ke sana, diselidiki kemari itu banyak rabbit hole-nya. Coba bayangkan sama kita yang namanya kepolisian terlibat di situ, yang namanya UGM terlibat di situ, yang namanya KPU terlibat di situ. Kemudian nanti KPU ada orang-orang yang ahli di dalam hukum mengenai pemilihan umum, kemudian misalkan di dalam kepolisian ada orang yang ahli terhadap hukum kepolisian, kemudian misalkan di dalam apa tadi saya katakan UGM misalkan begitu ya, di dalam hal pendidikan banyak orang yang memiliki keahlian di dalam bidang pendidikan. Jadi ini skupnya besar begitu. Dan ini kebohongan yang mungkin ada lead ya untuk membuktikannya, karena di luar persidangan sudah terbukti kebohongannya. Ini supaya saya mau tanyakan kepada yang menonton di sini ya, coba tuliskan di kolom komentar. Apakah circle Anda semua itu banyak yang mendukung Jokowi atau tidak? Saya mau tahu. Karena di dalam circle saya itu sudah hampir tidak ada ya yang mendukung Jokowi itu. Di Facebook saya punya teman ya, teman Facebook, dia itu membela Jokowi habis-habisan dan dia dihujat habis-habisan. Dalam pengertian berarti yang membelanya sedikit. Itu circle saya begitu ya, baik yang online ataupun yang offline, dunia nyata atau dunia maya. Coba tuliskan circle Anda bagaimana. Yang dulu-dulunya milih Jokowi juga pada tobat. Itu circle-nya. Nggak tahu circle Anda. Bukan, sekali lagi, dalam permasalahan SBY Megawati tidak ada permasalahan. Cuman mana whistleblower-nya? Ayo dong keluarin dong kalau ada yang bermasalah, yang berkaitan dengan masa kepemimpinan mereka. Keluarin dong. Ya. Mulailah dengan termul begitu. Ya, kita mah sebagai pembelajaran untuk anak kita, untuk cucu kita ke depan. Bagus buat kita mah, nggak ada masalah. Ada yang ngebandarin, kan itu kan. Iya. Ada? Ya. Emang ada? Dugaan saya ada, nggak mungkin kalau nggak ada. Saya dibilang, kalau nggak ada. Dalam hukum pidana itu disebut dengan motif. Motif itu apa, ya kan? Kan tentunya ada tujuan dong. Iya. Ya, orang pilpres sudah selesai. Pak Jokowi dia selesai kok. Ya, kalau kita bicara tentang motif untuk menjatuhkan Pak Jokowi untuk tidak jadi presiden, Udah atau selesai. menjadi apapun, Udah selesai. Ya kan, jadi kan nggak ada lihat motif persoalan ini. Sehingga saya lihat dalam konteks besar kedepannya ini, ya 2029. Gak begini, kalau motif saya kasih tahu yang diomongin oleh Pak Suhadi ini salah satunya kita nih ya yang ada di dalam barisan pembahas wacananya Jokowi.
Motif saya di dalam mengeluarkan ini ingin Jokowi setidaknya diadili dari satu kasus saja, karena itu nanti akan membuka kepada kasus yang lain. Itu yang kita inginkan. Kenapa kita menginginkan Jokowi diadili? Karena lead ya, data-data yang menunjukkan kepada Jokowi ini banyak permasalahannya itu banyak. Dan ini tidak ada satupun yang menjadi perhatian publik sebesar ijazah Jokowi ini. Bukan permasalahan 2029 kalau buat kita ya terlalu dini ngobrolinya juga. Kalau buat kita nih, yang saya rasa entah Roy Suryo apa motifnya saya tidak tahu. Cuman ini tatkala dikeluarkan ya kita satu frekuensi. Jadi frekuensinya ada di sini, vibes-nya kena apa yang diobrolkan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan itu dan yang disebutkan oleh ahli-ahli yang lain baik ahli hukum, ahli pendidikan dan lain sebagainya. Ini kena begitu. Ini masalahnya ada di Jokowi. Termul ini begini kalau misalkan mengatakan SBY, Mega, balik lagi sekarang. Jokowinya sendiri bagaimana? Begitu. Lah, kok kenapa tidak membahas Jokowi Mega? Kita balikan lagi, kenapa kamu membahas Jokowi dan Mega? Kenapa kamu membahas SBY dan Mega, tidak membahas Jokowi? Kan sama saja. Jadi kalau misalkan kita memang mau fair, diurus semuanya. Oke, urus semuanya. Kita urus Jokowi, kamu urus SBY sama Mega. Bukan kita urus Jokowi kemudian kamu melemparkan semua tuduhan-tuduhan kepada Jokowi seolah-olah tidak ada. Kan tidak seperti itu. Ya, kalau memang mengklaim diri sebagai orang yang adil di dalam berpikir dan adil di dalam bertindak, kecuali kalau dari awal sudah memang mengatakan mau sampai kapanpun all out membela Jokowi, dan itulah yang mereka katakan dan itulah mereka yang mereka lakukan. Karena itulah mereka disebut termul, yang mana mereka pun sudah nggak tahu malu begitu mengaku diri sebagai termul, udah dipakai namanya. Malah ada yang mengatakan anak sulungnya Jokowi itu. Ya, anak sulung Mulyono. Ada, itu kan gaya mereka sudah seperti itu. Berarti politik itu gitu. ada motif juga Pak bahwa tapi ini bukannya Roy yang mempunyai tujuan itu gitu loh. Makanya kan saya dibilang kalau kita bicara tentang apa sih motifnya Roy itu nggak nyambung gitu kan. Tapi kalau seandainya bohirnya, bandarnya atau orang yang di belakangnya yang disebut orang kuat itu, ya itu bisa terjadi nah gitu. itu bisa mikir, berarti kalau Roy-nya, Anda sendiri yang mengatakan bahwa Roy Suryo itu motifnya bukan politik, terus berarti Roy Suryo jangan dipermasalahkan karena substansi masalahnya adalah kamu ngaku. Berarti kalau begitu ya itu bilang kok termul sendiri di dalam televisi beberapa kali saya katakan, termasuk Faisal Assegaf di situ mengatakan Roy Suryo ini gak ada motif politik. Karena memang tidak ada. Lah kalau Roy Suryo tidak ada motif politik, kemudian ini ditunggangi menjadi isu politik, kenapa kita harus fokus terhadap isu politiknya? Itu yang dimau sama si Jokowi itu. Ini malahan tadinya bukan ditunggangi, bukan. Ini politik nggak masuk-masuk. Nggak masuk-masuk politik itu. Coba mana PDIP masuk, nggak ada. Demokrat masuk, nggak ada. Sebelumnya itu, baru-baru ini saja Jokowi ngeluarin, nih ada. Keluarlah dari termul orang-orangnya disebut tuh. Jokowi, siapa SBY sama Mega. Setelah disebutkan begitu, baru partai politik muncul sekarang. Reza Haitapi dan lain sebagainya, kemarin dari Demokrat juga sudah ada begitu. Ini masih Jokowi yang maininnya. Ya, mau tidak mau kita harus mengakui dia itu pakar di dalam mempermainkan isu politik. Siapa? Jokowi itu. Ya. Permasalahan-permasalahan hukumnya sampai tidak terlihat sama sekali. Itu yang harus kita lihat. Dan kita harus fokus. Jadi kalau tidak ada yang memperingatkan ini, kitanya malah terombang-ambing. Kitanya harus fokus. Yakin Bapak tahu siapa Bohir dan bandarnya? Bapak nggak mau ungkap ya? Gini, saya pengacara, kalau saya belum lihat hitam putihnya belum berani. Tapi ancer-ancer ke sana seperti tadi ada benang merah, benang biru. Mungkin samar-samar ke sana ada. Ya, tidak sefrontal termul-termul yang lain begitu ya. Cuman dia sama saja. Merah biru sama saja. Wong itu cuman apa ya, Anda ini mengirimkan pesan bahwa orang di belakangnya itu Megawati dan SBY itu dengan sangat jelas, meskipun kata-katanya tidak jelas. Bagi orang yang mendengar itu jelas. Ya, itu sindiran-sindiran seperti itu di dalam agama kalau kita berbicara dulu begitu ya, itu hukumnya sama saja dengan mengatakan jelas. Kenapa? Karena meskipun Anda mengatakan tidak jelas, yang dimaksud oleh penonton itu atau yang mendengarkan itu jelas. Pada akhirnya kita dihukumi, mereka mengatakan dengan sangat jelas ini di belakangnya ada SBY dan Megawati begitu. Ala kulli hal ya, itulah pola pikirnya termul. Mudah-mudahan kita tidak pernah masuk ke dalam pola pikir seperti itu yang rusak. Berlaku adil lah seadil mungkin begitu ya. Berdialektikalah dengan baik dan bagus. Dan apabila kalau misalkan sudah terlihat bahwa suatu perkara ini salah, ikutilah dan ketahuilah bahwa itu salah. Wallahu taala alam bisawab.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.